Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wat-tahirin. Amma ba'du. Limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita berjuta nikmat, memberikan kita nikmat sehat, memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, hingga sampai saat ini kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang suci ini, yaitu berpuasa. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula untuk selalu bersolawat, menyampaikan salam kita kepada kekasih kita yang digelari Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para kerabat, para sahabat, para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SYT Ukhuwah dan SMPT HQBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang, kita akan bermudzakarah, sama-sama mempelajari tentang rukhsah berpuasa. Rukhsah diambil dari kata bahasa Arab yang memiliki makna ringan, dan ada juga di dalam kamus bahasa Arab juga diterjemahkan sebagai lembut, dan juga ada yang diterjemahkan dengan harga yang turun atau murah. Nah, sedangkan rukhsah puasa di sini maknanya ialah keringanan untuk tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah fardukan kepada orang-orang yang beriman, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di dalam ayat ini, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, Allah fardukan berpuasa kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah telah memfardukan kepada kaum-kaum sebelum kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, para ulama juga menjelaskan di antara syarat orang yang difardukan berpuasa ialah orang yang mampu untuk berpuasa. Nah, di dalam pembahasan fikih, para ulama ada menjelaskan tentang keringanan untuk tidak berpuasa. Boleh bagi seseorang untuk tidak berpuasa. Yang ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ayat 184. Ayyaman ma'dudat. Ya, beberapa hari Allah telah tentukan berpuasa, yaitu 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan. Bisa jadi 29 dan bisa jadi 30 hari. Nah, pada ayat berikutnya, nah di sini Allah jelaskan setelah ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan. Barang siapa yang di antara kalian ada yang sakit. Nah, salah satu orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa ialah orang yang sakit. Orang yang sakit mendapatkan keringanan dari Allah, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, para ulama di sini juga menjelaskan ada 3 kondisi orang yang sakit. Ya, kalau misalnya sakit yang pertama itu digolongkan dengan sakit yang ringan. Apa itu sakit yang ringan? Contohnya
tidak memudaratkan atau tidak menyusahkan dia ketika dia berpuasa, seperti sakit kepala atau misalnya batuk atau misalnya pilek. Nah, itu tidak mengganggu dia untuk berpuasa, maka dia tetap wajib berpuasa ketika dia dalam kondisi sakit seperti ini. Ada kategori yang kedua, yaitu sakit yang sedang. Apa itu sakit yang sedang? Yang sedang ini adalah ketika dia berpuasa, kadang dia bisa jadi itu menyusahkan, bisa jadi tidak memberatkan. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, seseorang tersebut tetap disunnahkan, tetap dianjurkan untuk berpuasa. Nah, namun kalau misalnya dalam kondisi yang berat, yang ketiga, kategori yang ketiga ini adalah berat, yaitu sangat menyusahkan dan bisa mengakibatkan kepada kematian. Jika seandainya dia berpuasa, maka dia akan mati. Jika dia berpuasa, maka dia akan pingsan dan sebagainya. Maka boleh bagi dirinya untuk tidak berpuasa. Nah, inilah keringanan yang Allah berikan kepada orang yang sakit seperti ini. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin," yaitu orang yang berada di dalam safar, di dalam perjalanan. Dan insya Allah orang-orang semuanya pasti ketika dia dalam keadaan berpuasa di penghujung bulan Ramadan, dia akan melaksanakan yang namanya mudik. Nah, ini juga disebut dengan safar. Kalau safarnya jauh, safarnya mencapai sebagaimana rukhsahnya orang yang boleh mengqasar salat, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian Allah jelaskan lagi setelah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia wajib untuk mengqadanya di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Ya, maka dia wajib untuk mengqadanya, mengganti puasa yang dimana dia tidak berpuasa. Jika seandainya dia tidak berpuasa selama 1 hari, maka dia wajib mengqadha 1 hari tersebut. Jika dia 2 hari tidak berpuasa karena dalam keadaan seperti tadi, maka dia juga wajib untuk mengqadhanya selama 2 hari. Nah, seperti itu seterusnya di luar hari Ramadan. Nah, kemudian ada kondisi yang ketiga yang Allah jelaskan lagi. "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Adapun yang ketiga adalah orang tua yang lemah, orang tua renta yang sudah lemah. Nah, orang yang dalam keadaan seperti ini boleh untuk tidak berpuasa dengan syarat fafidiyatun, maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Ya, wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Orang tua ini adalah ketika dia berpuasa itu memudaratkan, lebih mengarahkan dia kepada kematian, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Bahkan ada ulama yang memakruhkan jika keadaan seperti ini dia tetap berpuasa. Nah, maka dari itu para pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, dari ayat 184 surah Al-Baqarah ini ada 3 kategori yang boleh untuk tidak berpuasa, mendapatkan keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa. Ada satu hal lagi yang juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa itu? Ini khusus untuk para wanita. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang hamil atau lagi menyusui. Nah, jika seandainya ada seorang wanita sedang hamil, atau ketika saat bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, dia masih keadaan menyusui, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dengan catatan, ada catatannya. Tidak semua orang yang hamil boleh untuk tidak berpuasa tanpa ada syaratnya. Orang yang menyusui boleh tidak berpuasa, boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu jika dia khawatir akan janinnya. Nah, jika seandainya dia berpikir, dia mengira-ngira, dia khawatir kalau dia berpuasa akan mengakibatkan efek yang negatif kepada janinnya
atau kepada bayinya yang sedang menyusui, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Nah, ini jika dia khawatir kepada anaknya saja, tidak khawatir dengan dirinya. Artinya dia masih sanggup untuk berpuasa. Maka wanita yang dalam keadaan seperti ini, dia wajib untuk mengqadha dan bayar fidyah sekaligus. Kenapa dia wajib qadha? Karena diambil dari ayat yang di awal tadi, faman kana minkum maridhan aw ala safarin. Ini Imam Malik rahimahullah mengkiaskan orang yang sedang menyusui atau orang yang sedang hamil dikiaskan kepada orang yang sakit. Ya, orang yang sedang sakit dan orang yang sedang safar, maka wajib baginya qadha. Nah, kemudian kalau seandainya dia khawatir kepada dirinya sendiri, ketika dia berpuasa dia sangat lemah dan anaknya pun juga akan berefek lemah atau bahkan mengakibatkan kepada kematian atau mendatangkan suatu penyakit misalnya, maka ini tidak wajib qadha, tetapi cuma wajib untuk bayar fidyah. Karena dikiaskan kepada wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, sebagaimana yang Imam Malik rahimahullah katakan. Beliau mengkiaskannya ke sana sehingga boleh ibu-ibu yang sedang hamil, ibu-ibu yang lagi menyusui boleh untuk tidak berpuasa dengan catatan kekhawatirannya mengakibatkan efek yang berat, efek yang negatif kepada anaknya atau kepada dirinya sendiri. Nah, maka orang yang dalam keadaan seperti ini, wanita ini boleh untuk tidak berpuasa. Nah, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah, nah inilah keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita. Keringanan-keringanan ini Allah memang berikan karena Allah tidak ingin memberatkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Di samping keringanan yang Allah berikan, hendaknya di hati kita, di dalam sanubari kita, tetap kita jaga. Baik itu puasanya secara hakikatnya, yaitu menahan diri kita dari nafsu yang membatalkan puasa, walaupun dalam keadaan tidak berpuasa. Misalnya para wanita yang sedang haid, ya dia tidak boleh untuk berpuasa, haram baginya untuk berpuasa, maka tetap seakan-akan di hatinya tetap dalam keadaan berpuasa, tetap menghormati orang yang sedang berpuasa. Nah, kemudian di akhir ayat 184, Allah tutup di sana dengan kata wa antasumu khairul lakum. Jika seandainya kalian berpuasa, seperti orang yang sakit tadi, dia berpuasa tapi dalam keadaan ringan dan sedang, ya. Kemudian dia dalam keadaan safar atau dia sedang lemah, maka dia boleh untuk, maka dia dianjurkan, ya, dianjurkan untuk tetap berpuasa. Wa antasumu khairul lakum, ya. Maka ini akan menjadi pahala yang Allah berikan kepada kita, ya. Al-ajru biqadri ta'ab, ya. Balasan atau ganjaran dari Allah itu sesuai dengan kecapean atau kesusahan kita. Ketika kita menjalankan suatu ibadah, ketika kita menjalankan suatu ketaatan perintah dari Allah dan Rasulullah, ketika itu kita merasa kesulitan pada awal-awalnya, maka ganjaran yang Allah berikan itu sangat luar biasa. Dan ketika kita bisa membiasakan hal itu, maka Allah akan berikan kepada kita keridhaannya, insya Allah. Ya, para pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi keberkahan bagi kita, dan mudah-mudahan juga Allah selalu berikan kita kekuatan untuk berpuasa, untuk merasakan lapar, merasakan haus, dan hendaklah kita nikmati apa yang Allah berikan ini. Perintah Allah untuk berpuasa kita nikmati, karena ketika kita menikmati perintah Allah ini, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, maka kita akan mendapatkan ketenangan batin yang sebenarnya manusia cari selama hidupnya. Demikian, mudah-mudahan kita semua diridai Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.